Nusantara itu dianggap tidak lebih penting daripada keimigranan Yamannya. Maka dia yang baik-baik itu ya sama saja. Bukan tentang urusan pedang. Ini tentang urusan melucuti pedang yang dipegang orang lain, yang orang lain itu menggunakan pedang itu untuk kezoliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membongkar operasi klandestin Habib Ba'alawi dan maksud terselubungnya. Saya ngidupin rokok dulu ya. Saya akan menyajikan dua slide. Saya tampilkan slide-nya saja di layar, kemudian silakan teman-teman screenshot, kemudian dimaknai sendiri. Saya yakin teman-teman sudah bisa memaknai sendiri karena data sudah ada, konstruksi berpikir sudah mulai ada dan terbaca oleh sebagian orang, sudah dapat menyimpulkan, menyusun konstruksi narasi tentang apa yang sedang dilakukan oleh Habib Ba'alawi dan agenda terselubungnya. Di dalam slide ini kalau ada yang kurang ya sampean tambahkan sendiri aja, dimodifikasi juga boleh, silakan diubah kata-katanya juga boleh. Fungsi dari video dan slide ini supaya teman-teman bisa mengedukasi orang yang lain, mengedukasi teman-temanmu, circlemu, keluargamu, suami, istri, anak, sahabat, dan lain sebagainya tentang isu ini. Serta sebagai bekal bagi teman-teman untuk melihat, menganalisis, membaca gerakan dari para Habib Ba'alawi dan para budak-budaknya. Di dua slide ini, part-part yang lain sudah saya jelaskan dan sebagian besar saya meyakini teman-teman sudah mengerti. Di video ini saya bahas 2-3 poin saja. Yang pertama adalah di slide 1, yakni tentang Habib Baik. Itu kan belum saya jelaskan ya. Habib Baik dilihat di pojok kanan bawah ya. Itu ada 3 formasi, yakni bridging, marketing, defending. Dari defending ke marketing, dari marketing ke bridging, lalu ke Habib kalem, lalu ke Habib agresif. Dan itu sama, 2 formasi itu sama-sama untuk naik dengan cara berbeda, tetap satu tujuan, satu komando, saudara. Jadi apa fungsi Habib kalem yang tanda kutip baik itu? Yaitu fungsinya untuk menciptakan social resisten, segregasi psikologis di masyarakat atau bias psikis, serta social bubbles. Social bubbles, social barrier lah, supaya masyarakat yang berada di social circle mereka tidak ikut-ikut memahami hal seperti ini, tidak ikut-ikut mengatasi, supaya tidak juga untuk mengadu domba antar pribumi. Ya intinya social bubble gitu. Jadi misalnya sebuah tokoh agama didekati Habib, nah tokoh agama itu terjebak pada sosial bubble bahwa Habib ini baik, sehingga dia tidak bisa bergerak atau ewuh pakewuh lah untuk mengatasi pihak formasi Habib yang agresif atau Habib kalem yang melakukan sebuah tindakan-tindakan pengubahan-pengubahan sejarah dan lain sebagainya. Itu silakan dimaknai sendiri, dieksplorasi dan dielaborasi sendiri, itu poin-poinnya. Kemudian di slide kedua, poin yang penting adalah di bagian tengah itu, Ba'alawisasi, Yamanisasi itu lingkaran-lingkarannya sudah saya jelaskan dan teman-teman sudah bisa mencari datanya sendiri, detailnya sendiri. Kadang ada orang yang akan meremehkan isu ini karena dia tidak melihat keseluruhan peta yang terjadi. Karena dia meremehkan, maka dia tidak mengurus dan cenderung menyalah-nyalahkan kita yang mengurus. Maka pertanyaan kuncinya, key questionnya adalah Ba'alawisasi, Yamanisasi itu yang terjadi ini, itu pertanyaannya adalah apakah ini boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus? Nah, itu ditanyakan ke orang lain.
supaya dia mau berpikir lebih lanjut secara konstruktif. Misalnya, ambil saja salah satu poin ya, makam, pengubahan nama makam dari makam Nusantara menjadi makam Ba'alawi. Ba'alawi. Itu kan ada beberapa data yang sudah ada di YouTube. Itu ditanyakan ke orang tersebut, ini dibiarkan berlangsung terus-menerus. Nah, dia akan berpikir, maka jawabannya akan menjadi dua, yakni orang tersebut akan menjawab, iya, tidak apa-apa, itu remeh, biarkan saja misalnya. Nah, kemudian ditanyakan lebih lanjut, dampaknya bagaimana kalau dibiarkan saja? Misalnya ada 1000 makam Nusantara, wali-wali Nusantara diba'alawisasikan semua. Itu kan akhirnya mengubah sejarah bangsa, sejarah asli Nusantara, sejarah asal-usul identitas kita sebagai bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu alur dari jawaban, iya, tidak apa-apa, itu remeh, biarkan saja. Sedangkan kalau mereka berkata, ya tidak boleh, itu tidak boleh, dibiarkan, artinya tidak, kan, itu ke atas garis panahnya. Nah, kalau tidak, maka itulah mengapa Trah Wali Songo itu muncul dan melawan para Habib di Indonesia. Dan yang harus bisa melawan itu ya Trah Wali Songo. Karena kenapa? Karena Habib itu memiliki modal sosial berupa paradigma atau persepsi bahwa dialah satu-satunya zuriat Nabi. Nah, masyarakat tuh berpikirnya begitu kan selama ini. Maka yang bisa memecahkan paradigma itu, menandingi paradigma itu adalah zuriat Rasul yang lain, yaitu Wali Songo. Dan sepadan, bahkan lebih powernya dibandingkan Habib secara legitimasi, secara power ya, modal sosial, modal spiritual, itu lebih besar Trah Wali Songo dibandingkan Habib. Sebagaimana kita tahu, Habib itu bukan keturunan Nabi. Maka ketika Trah Wali Songo itu mempermasalahkan nasab, substansi masalahnya bukan pada nasab. Di sini saya metaforkan nasab itu sebagai pedang. Ketika ada orang mempermasalahkan pedang orang lain, yang dipermasalahkan bukan pedangnya, tetapi Habib-Habib itu menggunakan pedang itu untuk merusak, menciderai, melukai, bahkan membunuh, tanda kutip membunuh, pihak lain. Yaitu apa? Yaitu itu yang ada di tengah. Di tengah lingkaran-lingkaran itu. Mereka menggunakan pedang nasab Rasul itu untuk melakukan pengerusakan sejarah, pengerusakan silsilah, mencaci maki, dan seterusnya, dan seterusnya. Ringkasnya Ba'alawisasi dan Yamanisasi. Karena dia menggunakan pedang sebagai zuriat Nabi, maka yang bisa menandingi dan melampaui para Habib itu adalah pihak yang memiliki pedang yang asli dan lebih besar, lebih powerful, yaitu Trah Wali Songo. Ketika Trah Wali Songo itu menggugat nasab atau menggugat pedangnya orang lain, itu bukan tentang pedangnya, tapi tentang menghentikan pengrusakan, pencideraan, penzoliman yang digunakan oleh para Habib itu dengan pedang itu. Nah, tugas Trah Wali Songo dengan pedangnya itu untuk melucuti pedang orang lain yang dia gunakan untuk membuat kerusakan. Jadi apakah ini urusan pedang atau nasab? Bukan, ini bukan urusan memperebutkan nasab, menggugat nasab, atau memperebutkan pedang orang lain, bukan. Ini urusan tentang keselamatan atau menyelamatkan identitas jati diri bangsa dan keselamatan rakyat manusia Nusantara. Maka sebenarnya kalau orang-orang itu cinta kepada Indonesia, sayang pada Indonesia, kepada sejarahnya, ingin menegakkan kebenaran, keadilan, kebaikan,
harusnya dia berada di pihak Trah Wali Songo yang menggugat pedangnya para habaib ini, imigran Yaman ini. Banyak orang kemudian yang karena dia tidak memahami gambaran besar dan substansi masalahnya, dia terjebak pada peristiwa-peristiwa parsial. Misalnya tentang nasab, dia hanya melihat urusan nasabnya saja, tapi dia tidak paham tentang keseluruhan apa yang terjadi, dan dia tidak memahami substansi yang sedang terjadi, bahwa ini bukan tentang urusan pedang, ini tentang urusan melucuti pedang yang dipegang orang lain, yang orang lain itu menggunakan pedang itu untuk kezoliman. Nah, saya lupa ya. Kembali ke slide pertama, itu kan ada Habib Kalem baik ya. Itu yang pojok kanan bawah itu memang ada Habib yang aslinya tuh baik dan lugu dan tidak tahu apa-apa. Tapi karena baiknya dia itu dan diamnya dia itu terhadap kerusakan yang ada, dan dia diam, maka diamnya dia itu bukan kebaikan, tetapi mengizinkan kerusakan yang terjadi di Indonesia. Makanya meskipun dia aslinya baik dan lugu dan tidak tahu urusan apapun tentang ini, di dalam situasi ini berlaku kaidah man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, ya dia bagian dari kaum itu. Ya karena di situasi seperti ini ya kita tidak bisa melihat hati orang, ya tidak bisa toh. Ya yang kita lihat adalah perilakunya itu, dampaknya apa di dalam situasi ini. Ya sudah itu. Harusnya kalau dia ingin tidak ikut serta di dalam formasi grand strategi clandestine Habib Balawi ini, dia harus bersuara menjaga sejarah Indonesia, menjaga identitas bangsa Indonesia, menjaga makam-makam Indonesia, melawan para habaib yang telah menyelewengkan makam, silsilah, sejarah, telah melakukan pendoktrinan, claim framing, dan lain sebagainya. Harusnya dia di situ, dia menunjukkan bahwa dia warga Nusantara, bukan lebih menyayangi atau menjunjung tinggi asal-usul genealoginya sebagai imigran Yaman. Kalau Habib baik ini tidak begitu, maka dia meletakkan keimigranan Yamannya itu lebih tinggi dibandingkan kenusantaraannya. Nusantara itu dianggap tidak lebih penting daripada keimigranan Yamannya. Maka dia yang baik-baik itu ya sama saja. Ini sudah berapa menit ya? Saya ingin cepat soalnya. Buset, 15 menit. Oke, silakan dibaca sendiri teman-teman. Di situ sudah ada tulisannya, walaupun kecil-kecil, mungkin bisa terbaca nanti ya. Silakan di screenshot dan dipelajari, di otak-atik sendiri, dimodifikasi, diverifikasi, silahkan, dievaluasi juga silahkan. Dan mari kita lebih mengedukasi, kita turut serta di dalam mengedukasi tentang isu ini ke sosial circle kita masing-masing, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan semakin banyak orang yang mengerti. Karena kita butuh lebih masif untuk mengedukasi ini. Dan kita butuh sebanyak mungkin kontribusi dari teman-teman untuk mengedukasi teman-teman pihak-pihak yang belum mengerti. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan saya sudah menyusun ini beberapa bulan yang lalu sebelum data-data dan kejadiannya sebanyak sekarang ini yang beredar di YouTube. Mungkin 2-3 minggu sebelum benda kerap ya, dan sebelum itu juga saya sudah menyusun ini. Dan sudah saya posting kisi-kisinya 1,5 atau 2 bulan yang lalu, saya lupa, itu ada di video sebelumnya. Yang judulnya The Habib's Secrets. Di video ini saya ingin cepat saja, kalau bisa under 10 menit,
Karena kalau saya jelaskan lengkap nanti bisa jadi seminar kayak Rumel Abbas 24 jam ya. Kalau grand strategi kita di dalam menangkal ini jangan dibuka, itu biarkan menjadi rahasia di balik layar, kita eksekusi saja.